Pernikahan yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan di kota Kana menjadi pernikahan yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya oleh karena satu hal, yaitu ketika pada umumnya setiap pernikahan menyediakan air anggur yang baik terlebih dahulu, dan setelah itu yang kurang baik. Pernikahan di kota Kana justru sebaliknya, menjamin tersedianya air anggur yang baik sampai pada akhir pesta pernikahan. Banyak pernikahan di masa kini diawali dengan pesta yang meriah serta kejutan-kejutan yang membuat lidah berdecak kagum, tapi berakhir dengan tangisan dan air mata. Tidak sedikit pernikahan di masa kini diawali dengan puja dan puji, tapi diakhiri dengan sumpah serapah dan caci maki. Pernikahan mereka mengalami krisis air anggur, krisis kebahagiaan. Pernikahan di kota Kana menyediakan anggur yang lebih baik sampai akhir pesta pernikahan karena beberapa hal penting ini. Pertama-tama, karena Yesus diundang dalam pesta pernikahan dan ditempatkan di tempat yang penting dalam pernikahan. Tidak sedikit orang percaya di masa kini yang tidak lagi mengundang Yesus dalam pernikahan mereka. Atau kalaupun Yesus diundang, Yesus tidak diberikan tempat yang utama. Yesus tidak pernah disapa, Yesus tidak pernah diminta pendapat, Yesus diundang, tapi dibiarkan berada di sudut sepi pesta pernikahan orang-orang percaya. Yesus diundang hanya sebagai formalitas supaya mereka diakui sebagai orang-orang Kristen, padahal yang utama dalam hidup pernikahan mereka bukan Yesus. Ada yang mengutamakan kesenangan, ada yang mengutamakan kedudukan, ada yang mengutamakan keadaan-keadaan yang duniawi. Dan yang kedua, pesta pernikahan di kota Kana mendemonstrasikan ketaatan pada perintah Tuhan secara luar biasa. Para pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Yesus tanpa membantah dan meragukannya. Banyak orang di zaman sekarang mendengar firman Tuhan bukan untuk melakukannya, tetapi mendengar firman Tuhan lalu mempertanyakannya. Apakah masih tetap relevan? Bukankah sudah ketinggalan zaman? Dan tidak sedikit yang mengolok-olok firman Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan setelah dipertanyakan, diperdebatkan, bahkan diolok-olok, setelah itu dilupakan begitu saja. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, dunia cenderung memperhatikan awalnya dan mengabaikan akhirnya. Tapi Allah menghendaki kita untuk merawat apa yang kita sudah mulai dengan baik, agar pada akhirnya kita menemukan keadaan yang lebih baik. Daud muda mengawali pelayanan dengan baik, tetapi setelah bertahta dan menjadi tua, ia lupa akan Allah yang senantiasa memperhatikan dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Salomo muda mengawali pelayanannya dengan baik, sebab ia menjadi seorang raja yang tahu apa yang harus diminta dari Tuhan. Ia tidak minta kekayaan, ia tidak minta kejayaan, dan ia tidak minta kematian musuh-musuhnya. Tetapi ia meminta yang paling penting, yaitu hikmat. Agar ia dapat menjadi raja, memimpin bangsa yang besar, ia meminta hikmat. Tetapi Salomo tua mengakhiri pelayanannya dengan buruk. Bukan saja karena ia beristri banyak, tetapi juga menyengsarakan umat Allah dengan berbagai mega proyeknya, serta membiarkan penyembahan berhala menjadi marak dalam kehidupan umat Allah. Setelah Salomo mangkat, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kalau kita sudah memulai pelayanan dengan baik, carilah senantiasa kehendak Tuhan di dalamnya. Taati apa yang menjadi perintahnya, agar semakin hari pelayanan kita semakin baik dan kita mengakhiri pelayanan kita dengan pelayanan yang baik. Kalau kita mengawali pernikahan dengan baik, rawatlah pernikahan kita, undanglah Allah hadir di dalamnya, dan tempatkan ia di tempat yang paling utama. Ia disapa bukan saja ketika kita susah, tetapi juga ketika kita senang.
Diminta pendapatnya bukan saja ketika kita tidak punya jalan, tetapi ketika kita berada di jalan yang lebar dan penuh sukacita, maka kita akan mendapati selalu tersedia anggur yang baik dalam pernikahan kita. Sebagaimana yang terjadi di pernikahan di kota Kana. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, setelah itu yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yohanes 2 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati.